Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dengan materi pembelajaran tematik. Kali ini apa yang akan kita bahas? Ya, tematik tema 2, subtema 2, manfaat energi. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada tematik ini ada 2 muatan yang akan Rutina sampaikan. Ya, yang pertama, muatan bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah arahan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan pada teks petunjuk adalah kalimat perintah. Jadi kalimatnya biasa ditutup dengan tanda seru. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Nah, ini harus ya, karena kalau tidak nanti justru tidak akan teks petunjuknya tidak akan berguna. Misalnya kita mau menggoreng telur, itu saja ada petunjuknya. Jangan menghidupkan kompor dulu, tapi siapkan dulu bahan-bahannya. Ini kompor sudah hidup, ternyata persiapannya belum, akhirnya malah hanya boros saja. Ya. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Nah, ya. Selanjutnya, tentang poster, hemat energi. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Ya, tidak terlalu banyak, tapi menarik. Langkah-langkahnya yang pertama adalah sebaiknya gambar ini diberi warna yang cerah agar menarik perhatian untuk orang yang membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema dan ukuran posternya. Ya, temanya tentang peduli lingkungan atau hemat energi. Nah, yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Nah, sekarang mengampanyekan isi poster. Nah, apa itu mengampanyekan? Ya, jadi poster yang kita buat itu kalau dibutuhkan perlu kita berikan penjelasan, perlu disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kampanye itu adalah menyampaikan kepada orang-orang sekitar. Ya. Ini misalnya ada gambar, sebuah gambar hemat energi. Ini apa maksudnya? Kok di sini ada pohon-pohon, kemudian ada rumputnya. Nah, ini kita jelaskan isi dari posternya tersebut. Nah, caranya pahami dulu isi posternya, ya. Kemudian bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Gunakan bahasa yang baik dan santun dan jangan terlalu cepat. Bersikap tenang dan percaya diri. Berbicaralah dengan suara yang nyaring agar bisa dipahami. Nah, sekarang pada muatan IPS tentang sumber daya alam juga. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contohnya di sini ada pemanfaatan kerbau dan pemanfaatan pohon pisang. Ya, ini kerbaunya dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Ya. Bisa juga kerbau itu dimanfaatkan susunya atau dagingnya juga bisa ya. Jadi tidak hanya diambil tenaganya juga bisa. Kemudian untuk
tumbuhan. Di sini ada kebun pisang ya. Nah, pisang ini dijadikan bahan makanan. Lanjut, ini contoh-contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Jadi di sini ada gambar akuarium yang diisi dengan ikan hias. Nah, ini jadi kita mempunyai hewan peliharaan ya di rumah untuk hiasan juga sekalian. Kemudian ada telur yang hampir setiap hari kita konsumsi. Ini untuk kursi, ini bisa menggunakan kayu atau rotan atau untuk isi bantalnya menggunakan kapas dan lain-lain. Dan ini bunga, ya, kita menanam bunga itu untuk hiasan atau untuk bingkisan pada orang lain. Ya, ini pemanfaatan hewan dan tumbuhan ya, oleh manusia. Nah, sumber daya alam dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Ya. Nah, ini ada tabel tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya di sini adalah pertanian padi. Sumber daya yang digunakan adalah matahari, air, tanah, dan udara. Kemudian kotoran ternak dan kerbaunya. Matahari digunakan untuk pertumbuhan tanaman padinya. Bisa juga untuk pembangkit listrik, ya, untuk mengalirkan airnya. Kemudian air untuk mengairi lahan pertanian, tanah sebagai media tanam, dan udara sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman, sedangkan oksigennya untuk pernafasan makhluk hidup. Kemudian kotoran ternak itu dapat digunakan sebagai pupuk tanaman, dan karbonnya sendiri ya tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian pembuatan pakaian. Pada pembuatan pakaian ini sumber dayanya antara lain kapas untuk bahan baku kain dan benang, logamnya untuk bahan baku pembuatan jarum, mesin jahit atau gunting. Kemudian plastiknya bahan baku untuk pembuatan kancing, ya. Kemudian di bagian gunting itu ada juga bagian yang menggunakan plastik, ya. Nah ini ya, jadi masih banyak lagi kegiatan yang ada di sekitar kita yang memerlukan sumber daya alam tertentu. Nah, bagaimana pemanfaatnya? Nah, nanti kalian bisa baca di buku Bupena halaman 113. Ya. Nah, ini cukup sekian ya materi bahasa Indonesia dan IPS pada kali ini. Silahkan kalian pelajari kembali. Bu Tina tutup ya. Kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.